Selamat pagi dek. Pagi-pagi. Ini salah satu kemarin peserta hafal Al-Quran ya di rumah Hafiz di MTS 2 ya. Iya. Ini siapa namanya dek? Hanifah, Hanifah ini Holinkin, Halindri kelas berapa? kelas 9. Kelas 9 semuanya, dua-duanya. Nah, kemarin kan mengikuti nih, mulai dari berapa lama mengikuti kegiatan rumah Hafiz kemarin? Dari kelas 7. Dari kelas 7. Dari kelas Iya. 7, berarti dari mulai masuk SMP ya, mulai masuk sini Iya. ya. Dan kemarin eh, bisa menguasai berapa juz nih kemarin? 3 juz lebih. 3 juz lebih, berarti hampir 4 juz ya, bisa Iya. dikategorikan 4 juz. Nah, gimana nih dek, untuk ini kiat-kiat kamu? Padahal kan kita tahu 1 tahun ini pemerintah tidak boleh memperlakukan kepada seluruh sekolah untuk tidak boleh tatap muka. Berarti kan harus melalui daring nih. Iya. Nah, gimana kamu kok bisa menyerap, bisa menerima pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh pihak guru, pihak sekolah melalui daring, dan kamu bisa menginterpretasikan dalam diri kamu kok bisa meraih, bisa menghafal hampir 4 juz, bisa dikatakan 4 juz deh. Kalau Hanifah pribadi itu emang ngafal di rumah tahfiz juga. Terus juga dibiasain sama ayah bunda terutama buat emang sama saudara-saudara juga buat ngafal gitu. Terus setiap sore ke rumah tahfiz buat distorin juga, distorin ulang di murajaah. Abis maghrib, abis isya juga di murajaah terus nanti waktu setoran yang 3 kali seminggu di MTS itu biar tambah mateng kan, tambah lancar, distorin juga sama ustadz ustazah yang penyimaknya. Eh, Berarti materi-materi yang diberikan oleh ustazah dan ustadz yang ada di sini bisa diterima walaupun melalui daringnya deh ya. Bisa. Harapan kamu nih sebagai peserta dan sekarang bisa menguasai 4 juz ya. Kedepannya apa? Dan apa yang kamu masih harapkan dari sekolah ini? Em, Kalau Hanifah, semoga untuk Hanifah sendiri, semoga Hanifah bisa istiqomah sih buat menjaga hafalannya, nggak lupa-lupa, terus juga bisa dengan hafalan Hanifah yang lumayan banyak, mungkin bisa memotivasi buat teman-teman Hanifah juga buat em, anak-anak seusia Hanifah. Sebenarnya sih Hanifah juga masih belum apa-apa kalau bisa dibilang, dibanding mungkin ada anak-anak kecil yang hafalannya udah selesai gitu, udah Bisa menguasai ya semua juz ya. udah lebih lancar daripada Hanifah Nah, gitu sih. tapi minimal untuk ini kan bisa memberikan motivasi ada ya untuk Iya. diri sendiri dan rekan-rekan. Sebenarnya tidak ada permasalahan mau pembelajaran melalui daring maupun tatap muka, semuanya tidak ada permasalahan, yang penting dari diri ada Iya, ya. tergantung niat kita. Tergantung dari niat kita. Oke, cantik sekali. Nah, untuk adik yang satunya gimana dedek kiat-kiatnya? Kok bisa menerima materi-materi tersebut? Biasanya sih ngebuat list hafalan, jadi minimal sehari itu paling nggak setengah lembar, terus sama saudara di rumah saling setoran gitu, saling nyimak Dan gitu untuk ke guru-gurunya sendiri, ya. ya untuk lapor ke guru-gurunya tadi kan 3 minggu sekali kan ada penyerahan Iya. ininya kan hafalannya. Nah, kalau untuk adik sendiri gimana sistemnya? Eh, jadi setelah saat subuh sama maghrib itu di murajaat, terus biasanya pagi-pagi langsung setor ke gurunya, Seluruh setor gurunya. harian. Oke. Nah, terakhir deh untuk kalian berdua nih, harapan kalian, ya harapan kalian, kalian kan sudah menjalani ini kan mau kenaikan ya, kelas 9 kan mau kenaikan ya, bentar lagi mau kelulusan. Kalian sudah menjalani 1 tahun pasca pandemik yang ada di Sumatera Selatan khususnya, dan kalian sudah merasakan sih bagaimana sih susahnya belajar melalui daring. Mungkin dari awal kan jenuh ya. Nah, harapan adik-adik dan himbauan adik-adik kepada rekan-rekan yang lain apa nih?
untuk kedepannya dan menyikapi masa pandemi COVID ini deh? Em, Sebenarnya tergantung sama diri kita sendiri, harus ditanamin tekad yang kuat gitu buat ngafal, buat belajar walaupun dalam masa pandemi itu enggak apa ya, enggak membuat kita jadi malas-malesan, jadi rebahan terus main HP. Sebenarnya kita harus, karena pandemi harusnya kita bisa lebih mengatur waktu supaya bisa produktif, bisa melakukan hal yang kemarin yang belum kita lakukan gitu. Sebenarnya untuk masa pembelajaran daring yang COVID ini nggak ada masalah ya, tergantung dari diri kita sendiri ya, Iya benar Kak. gitu ya, bagaimana menyikapinya ya, Iya. gitu. Nah untuk adik sendiri, apa nih dek, saran dan masukannya untuk rekan-rekan di luar sana yang mereka sama-sama seperti adik yang mengalami hampir satu tahun pasca pembelajaran ini pandemik ini. Jangan males-malesan aja sih, terus tetap istiqomah juga dalam menghafal, belajar. Ada nggak sih dek kiat-kiat tersendiri yang adik lakukan dan mungkin ini bisa menjadi contoh untuk rekan-rekan yang lain, kiat-kiat adik menerima pembelajaran melalui daring ini, ada nggak adik punya kiat-kiat sendiri dan ini mungkin bisa menjadi rujukan ataupun contoh kepada rekan-rekan, oh ini loh walaupun masa kita menerima pelajaran daring tapi ini loh kita kiat-kiatnya untuk bisa menerima dan bisa menyelesaikan tugas-tugas daring tanpa kita harus frustasi segala macam, jenuh segala macam deh. Biasain manfaatin waktu luang yang kita punya sebaik mungkin, terus kerjain tugas tuh jangan nunggu mepet deadline, harus kalau udah dikasih tugas langsung dikerjain gitu. Terus harus bisa membagi waktu antara belajar, ibadah, sama membantu orang tua, sama hal-hal yang melakukan hobi atau hal-hal positif yang bermanfaat gitu. Sebentar lagi kan lulus ya, mau masuk jenjang ke SMA ya, rencananya mau kemana nih dek? Insya Allah Keman Insan Cendekia. Kemana ya, dan cita-citanya apa sih? Pengen jadi itu sih Kak, pengen jadi ketua hakim gitu. Oh, ke hukum ya? Iya, ke hukum, ke IPS. IPS ya. Kasih ya dek. Nah kalau adek gimana dek untuk menyikapi selama ini pembelajaran melalui daring dan cita-cita kedepannya apa sih? Dan selepas ini mau melanjutkan di mana? Kalau aku pribadi sih bikin tulis gitu, jadi dalam kegiatan sehari misalnya murajaah 1 lembar, terus bikin kalau ada tugas dibuat, jadi kalau udah bikin dicatat Gitu ya, pokoknya ada oretan ya, ada catatan kecilnya ya. Oh ini saya udah selesai, itu kiat-kiatnya ya. Jadi nggak merasa jenuh ya, nggak merasa frustasi. Nah, sehabis ini mau kemana nih? insya Allah ke SMA 6. SMA 6. Dan cita-citanya sendiri mau jadi apa ini? Pengennya sih jadi dokter. Oh jadi dokter, yang satu hakim, yang satu dokter. Enak dong kalau saya sakit bisa ke bu dokter, kalau ada masalah hukum ada ke bu hakim. Jadi untuk adik berdua yang sudah berprestasi menorehkan satu nama ada di MTS 2 sebagai hafal 4 juz ya di rumah habis yang ada di MTS 2 ini. Makasih ya dek atas wawancaranya dengan 1 News. Selamat pagi.